Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadia dengan NIM 19010211, Prodi Aquacultur dari semester 4. Nah, saya di sini akan mengulas materi tentang teknologi pakan hidup yang diampu oleh Bapak Aminin SPI MP. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang apa sih itu pakan ikan. Nah, pakan ini biasanya nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan ikan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan tubuhnya. Nah, pakan sendiri akan dibagi menjadi dua, di mana ada pakan alami dan pakan buatan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan pakan alami. Keunggulan pakan alami ini ada 4. Yang pertama yakni memiliki nutrisi yang baik dan mudah dibudidayakan. Kemudian yang kedua yakni ukuran pakan alami relatif sesuai dengan bukaan mulut yang untuk ikan. Yang ketiga, mempunyai gerakan yang sangat baik yang untuk agar bisa merangsang ikan yang ada di sekitarnya untuk memangsa. Dan yang keempat, yakni tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan. Nah, selanjutnya yakni ada phytoplankton. Nah, phytoplankton ini yaitu suatu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang bersifat mikroskopik. Nah, selain itu, phytoplankton yaitu suatu produsen utama dari zat-zat organik. Selanjutnya, selain sebagai produsen utama, phytoplankton juga memiliki peranan besar di dalam budidaya ikan untuk menghasilkan oksigen dan untuk makanan ikan. Kemudian ada produktivitas primer. Suatu perairan sangat dipengaruhi oleh phytoplankton dan akan oleh kesuburan perairan. Nah, sedangkan tingkat kesuburan perairan dipengaruhi oleh kecepatan penguraian bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan mineral. Nah, yang selanjutnya yakni anggota-anggota spesies phytoplankton dikelompokkan sebagai alga, di mana alga itu yaitu suatu grup tanaman yang memiliki kisaran yang luas dalam ukuran yang mikroskopik atau hanya bersel satu, seperti Chlorophyta, Cyanophyta atau alga biru. Selanjutnya ada zooplankton, di mana zooplankton ini pada hakikatnya organisme yang dapat bergerak dengan aktif seperti Barcesionus dan Dapnia. Jadi khususnya untuk zooplankton menjadi kurang umum untuk memasukkan phyto dan zoo dalam satu klasifikasi. Tetapi sampai saat ini belum ada pemisah yang jelas antara organisme nabati dan hewani. Kemudian ada sejarah plankton. Nah, sejarah plankton ini dibagi menjadi dua, yakni adanya revolusi hijau dan revolusi biru. Nah, revolusi hijau ini yaitu loncatan pola tani yang modern, di mana dapat dikembangkan oleh suatu orang ilmuwan yang membuat kekhawatiran semua orang tentang tidak berimbangnya produksi pangan dengan penambahan produk dengan berkembangnya lahan untuk produksi pangan. Nah, yang selanjutnya yakni revolusi biru merupakan harapan baru dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi, dalam revolusi hijau hanya fokus pada sumber daya terestrial, maka revolusi biru mengelola sumber daya akuatik yang lebih luas dalam artian luas dan potensinya. Nah, selanjutnya yakni ada klasifikasi tentang pakan hidup. Nah, klasifikasi pakan hidup ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni diklasifikasikan dalam bentuk kebutuhan makan. Nah, kebutuhan makan ini dibagi menjadi 2, yakni ada zooplankton dan phytoplankton, atau zooplankton biasanya kita sebut dengan hewani dan phytoplankton kita biasanya sebut dengan nabati. Selanjutnya yakni klasifikasi berdasarkan tentang lingkungan. Nah, berdasarkan lingkungan ini ada contohnya seperti reoplankton, limoplankton, heliplankton, Hippolomia plankton, epiplankton, epiplankton, dan mesoplankton. Selanjutnya yakni klasifikasi berdasarkan siklus hidupnya yang dibagi menjadi 3, yakni holoplankton, meroplankton, dan tikoplankton. Selanjutnya yakni berdasarkan ukuran. Ada
ukuran plankton, yakni ada net plankton, ada nanoplankton, ada megaplankton, ada makroplankton, dan mesoplankton. Selanjutnya yakni klasifikasi berdasarkan horizontal dan vertikal. Kalau berdasarkan horizontal dibagi menjadi dua, yaitu neretik dan oseanik. Sedangkan berdasarkan vertikal kita dibagi menjadi tiga, yakni epiplankton, mesoplankton, dan hipoplankton. Nah, identifikasi plankton bisa dilihat dari perbedaan warnanya. Jadi, perbedaan warna air yang timbul di tambak merupakan identifikasi adanya dominasi dan keanekaragaman fitoplankton. Pengetahuan tentang warna air dan jenis plankton yang mendominasi perairan dapat dijadikan satu petunjuk dalam pengelolaan fitoplankton. Nah, di sini ada beberapa jenis identifikasi plankton berdasarkan warna-warna perairan. Nah, di sini ada hijau muda. Jadi, di dalam perairan hijau muda ada beberapa jenis plankton. Di antaranya ada Ceanodemus, ada Ceracorus, kemudian ada Planktonesiris, ada Eulena, ada Sceloctomata, dan Oceoleteria. Kemudian ada warna hijau tua, di mana didominasi oleh plankton Ocealis sp, ada Anebane sp, ada Navicula sp, ada Aciotelina glacialia, ada Chocidenus sp. Nah, kemudian dalam bentuk warna yang coklat muda dapat didominasi plankton dengan jenis diatom, Navicula, dan Chlorella. Kemudian dalam warna coklat tua terdapat beberapa plankton yang mendominasi, yakni ada Socionus sp, ada Coetacera sp, ada Artegia, ada Napiula copeda, ada Brasionus sp. Kemudian ada jenis perairan yang berwarna merah kecoklatan yang akan didominasi oleh Ceroses sp, Navicula sp, Natizia, Acriscula, Celostemata, dan Badipula. Kemudian berwarna merah ada beberapa jenis plankton juga yang mendominasinya, ada Naticula sp, ada Gonadinium sp, ada Alexandrium sp, ada Pretidionium sp, dan Dinosius sp. Selain itu ada juga warna air berwarna putih susu, di mana di situ juga ada beberapa plankton yang mendominasinya, yaitu ada Chlorella sp, kemudian ada Socinodius sp, ada Thalassasiosis sp, kemudian ada Natizula acriscula. Nah, kalau warna air bening, maka di situ belum ada indikasi pertumbuhan plankton yang optimal. Selanjutnya, peranan fitoplankton. Nah, peranan fitoplankton ini yaitu sebagai organisme flora yang mampu meningkatkan energi matahari dan memanfaatkan nutrien yang tersedia dan dirubah menjadi sumber energi bagi kehidupan di laut. Kemudian, plankton juga memiliki peranan besar dalam proses produksi di laut sebagai mata rantai pertama dan rantai makanan atau food chain di laut. Kemudian, sebagai parameter kelayakan dan kesuburan perairan makanan ikan, fitoplankton merupakan produsen primer terbesar pada ekosistem tawar, air payau, dan laut. Kemudian, sebagai organisme autotrof, fitoplankton berperan sebagai produsen primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada tingkat tropis di atasnya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi oleh pertumbuhan plankton, di mana yaitu ada intensitas cahaya, ada suhu, ada salinitas, ada kecepatan arus, ada kecerahan, kemudian ada nutrien, oksigen terlarut atau DO, kemudian derajat keasaman atau pH, dan predator yang ada di suatu lingkungan. Selanjutnya ada 5 fase dalam pertumbuhan fitoplankton, di mana fase yang pertama yakni fase istirahat, yang kedua ada fase logaritma, yang ketiga ada fase penurunan, dan yang keempat ada fase stadioner, dan yang terakhir yakni fase kematian. Nah, yang
Selanjutnya yakni dinamika plankton. Dinamika plankton yaitu bagian dari mata kuliah planktonologi yang mempelajari gerak-gerik atau pertumbuhan populasi plankton di mana analisa memakai pendekatan kuantitatif. Nah, dinamika plankton ini ada faktor yang mempengaruhi, yakni ada 2 faktor, di mana faktor itu yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, faktor biotik ini bisa dari intensitas cahaya, suhu, nutrien, amonia, silikat, gram-gram terlarut, dan vitamin. Dan ada juga faktor biotik yang mempengaruhi, yaitu terdiri dari intensisitas plankton itu sendiri, termasuk dari kelimpahan plankton feeder, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada distribusi horizontal dan vertikal plankton. Nah, distribusi horizontal ini terjadi karena yang pertama adanya aliran sungai yang masuk ke dalam perairan. Yang kedua adanya keadaan garis pantai yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga adanya angin. Keempat adanya perbedaan kedalaman air setiap perairan. Kemudian yang kelima ada sifat plankton yang berkoloni, dan yang terakhir yakni ulah dari predator. Nah, distribusi vertikal ini kebanyakan dihubungkan dari peranan matahari atau intensitas cahaya yang masuk ke dalam air dirubah menjadi panas pada metra pertama di kolam perairan. Kemudian intensitas cahaya atau sinar matahari yang jatuh pada permukaan besarnya menurun terhadap kedalaman karena adanya peranan sinar matahari dan air dalam partikel-partikel tersuspendi. Dan yang terakhir yakni ada blooming plankton. Blooming plankton ini bisa dikatakan jika kelimpahan planktonnya mencapai 5 kali 100⁻⁶ sel per liternya. Nah, timbulnya blooming yaitu karena adanya cukupnya cahaya yang dicirikan oleh adanya dominasi organisme yang ada di suatu perairan. Nah, adapun penyebab-penyebab terjadinya blooming alga, yakni yang pertama adanya buangan limbah rumah tangga, yang kedua adanya buangan industri, dan yang terakhir yakni adanya limbah hasil pertanian. Nah, blooming alga ini biasanya dicirikan dengan perairan laut yang bisa pada saat malam hari bisa menyala dengan warna merah, warna hijau seperti kunang-kunang. Tetapi itu bukan kunang-kunang, melainkan blooming alga. Terjadinya limpahan plankton yang cukup besar di suatu perairan pada saat itu. Nah, blooming plankton ini juga bisa dihilangkan atau bisa diatasi dengan cara kita memberikan probiotik atau bakteri-bakteri pengurai yang bisa memakan plankton-plankton yang ada di suatu perairan tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya tentang pengulasan materi teknologi pakan hidup yang diampu oleh Bapak Aminin SP.MP. Dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan penyebutan kata atau nama ilmiah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi fisabilil haq fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.